Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Insyaallah majlis ini penutupan saudara sementara. Hari Ahad besok lusa Hall Habib Alwi bin Segaf Kebon Agung jam 9 pagi. Di makam beliau di Kebon Agung. Mudah-mudahan insyaallah bisa bertemu lagi ada di bulan Syawal. Semuanya panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Amin Allahumma amin. Masih bersekitar persiapan bulan Ramadan. Niatkan dengan baik untuk memperbanyak amal kebajikan khususnya di bulan Ramadan. Karena pahala sunnah di bulan Ramadan ini seperti pahala wajib di selain bulan Ramadan nilainya. Pahala wajib di bulan Ramadan seperti 70 wajib di selain bulan Ramadan. Man taqarraba ilallah fihi binafilatin faka'annama taqarraba bifaridatin fi ghairih. Siapa orang beribadah kepada Allah dengan lewat amalan sunnah, dia seperti beribadah kepada Allah dengan amalan wajib di selain bulan Ramadan. Wa man taqarraba fihi bi faridatin faka'annama taqarraba bi 70 fariidah fi ghairi. Siapa orang yang beribadah kepada Allah dengan urusan yang wajib di bulan Ramadan, seperti dia tadi itu beribadah kepada Allah 70 yang wajib di lain bulan Ramadan, saudara. Laginya, di bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada orang yang beriman dengan lebih bersemangat untuk ibadah. Dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Karena memang wasuffidatis syayatin ay maradatis syayatin. Setan-setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Yang dimaksud setan-setan di sini adalah jago-jagonya, panglima-panglimanya. Karena itu nggak berat, kecuali orang yang kalah dengan setan-setan kecil, terucuk-terucuknya. Karena itu bersemangatlah benar-benar ibadah ada di bulan itu. Lagi pula setan itu kata Nabi, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam fadayyigu majariyahu bil ju'. Setan itu mempengaruhi manusia dengan lewat aliran darah. Persempit jalur daripada setan di dalam tubuh kamu dengan lewat lapar. Lapar itu akan membuat setan kewalahan untuk bisa menguasai manusia, saudara. Dan puasa adalah salah satu ibadah yang mengharuskan kita meninggalkan makan dan minum. Karena itu setan tidak semudah menggoda orang yang tidak puasa. Sulit menggoda orang yang puasa. Kemudian termasuk ma'unah dari Allah, bantuan daripada Allah, di bulan Ramadan pintu surga dibuka. Karena itu penyambutan orang yang ingin masuk surga banyak di situ. Futihat abwabul jannah. Pintu-pintu neraka ditutup. Karena itu banyak orang yang menangis, banyak orang yang bertobat ada di saat itu. Karena mereka takut disiksa di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabun niran.
diriwayatkan bahwa tidak berganti hari di bulan Ramadan illa wa malakani yanzilani yunadiyani fayaqulu ahaduhuma ya baghiyal khair halumma wa yaqul akhar ya baghiyasy syarr aghsir. Tidak berganti hari di bulan Ramadan kecuali dua malaikat turun mengajak manusia. Pertama, ngajak orang yang berbuat baik. Orang yang pingin kebaikan, pingin masuk surga, pingin hajatnya dikabulkan, pingin dapat pahala gede, pingin selamat dunia akhirat, halumma, sekarang saatnya. Ayo, maju, tingkatkan. Ya baghiyasy syarr, orang yang pingin dapat orang yang pingin berbuat jelek, hati-hati lo ya. Hati-hati. Yang mau minum khamr, yang mau narkoba, yang mau berzina, yang mau judi, yang mau riba, yang mau itu aksir, berhenti. Jangan diteruskan, bukan saatnya lagi sekarang. Ajakan malaikat ini akan diterima dengan orang yang hatinya bersih. Tapi ajakan malaikat tadi itu tidak akan diterima oleh orang-orang yang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kamu jadikan bulan Ramadan ini kecuali waktu kamu untuk masa depan kamu, saudara, akhirat. Jangan sibuk dengan dunia. Ada di dunia, ada di bulan Ramadan. Karena dalam hadis yuzadu fihi rizqul mu'min. Rizkinya orang beriman udah ditambah kok sama Allah dari kebiasaannya. Di bulan Ramadan itu rizkinya diperlancar oleh Allah sebagai bantuan bagi orang beriman untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang-orang dulu mereka mempunyai celengan khusus. Ada celengan per minggu, ada celengan per tahun, saudara. Celengan per minggu untuk persiapan hari Jum'ah. Dia celengi daripada setiap hasil dia tadi itu bekerja. Setiap bulan hari Kamis dibuka hasilnya untuk kebutuhan hari Jum'ah. Untuk keperluan hari Jum'ah, free kerja, dia gunakan semua waktunya untuk full ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Celengan kedua, mulai bulan Syawal dia bekerja, nyelengi, dibuka nanti akhir Sya'ban. Dibuka untuk semua kebutuhan Ramadannya. Full ibadah siang dan malam untuk amalan zikir, amalan pendekatan diri kepada Allah sebagai bekal untuk akhiratnya. Kalau kita enggak, semakin buka tokonya kalau di Ramadan. Semakin semangat ibadahnya di bulan Ramadan. Padahal 11 bulan kita masih banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang dulu menggunakan seluruh waktunya hampir di masjid. Hanya sesaat aja dia keluar ke rumah. Hampir waktunya ada di masjid. Lebih banyak di masjid daripada di rumah untuk i'tikaf, mengkais, mengambil pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak masjid tapi ngorok semuanya. Kenapa? ISIS di masjid, di rumah panas katanya. Masjid ini bukan untuk tempat area untuk istirahat, bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur boleh, nggak ada masalah, tapi tidur karena kepayahan ibadah, bukan tidur payah kerja, mampir masjid tidur, kemudian setelah itu ditinggalkan masjidnya, nggak ibadah, hatta 1 rakaat pun ada di masjid. Ini nggak benar, nggak menghargai masjid.
Pada bulan Ramadan setiap malam disunahkan untuk salatut tarawih, saudara. Salatlah dengan benar. Jangan terlalu salat itu cepet-cepetan. Innamas salatu tamaskunun wa takhasyu'un wa takhaddu'. Salat itu harus dilakukan dengan tenang. Salat itu harus dilaksanakan dengan tumaknina. Salat itu harus ada khusyuk, karena itu ruh daripada salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang yang beriman kalau dia salat khusyuk. Jangan cepet-cepetan, itu main-main namanya. Salatut tarawih dianjurkan di bulan Ramadan. Salatlah dengan benar. Nikmati itu salat. Saudara, orang yang rokok itu aib sebetulnya ya. Tapi bagaimana dia tadi itu bisa menikmati merokoknya dengan pelan-pelan, disedot pelan. Kemudian dikeluarkan dengan pelan. Dia tidak akan bisa menikmati rokok tadi itu kalau dia tadi itu cepet-cepetan. Hah? Kenapa? Terbalik. Nikmati rokok dengan pelan-pelan ngerokoknya, kemudian sholatnya cepet-cepetan. Berarti Anda nggak nikmati dalam sholat. Karena itu, nikmati sholat tadi itu. Ya, bukan terlalu lama sih, tapi jangan cepet-cepetan. Nah, itu nggak benar sholat yang demikian tadi itu. Apalagi, sebagaimana umumnya sampai meninggalkan rukun. Akhirnya dosa dia. Dosa dia sholat model begitu. Suratul Fatihah huruf panjang pendeknya nggak jelas jadinya. Baca yang benar, nikmati, renungi bacaan tadi itu. Orang-orang dulu saudara mengatur waktunya, ada yang 1 bulan sekali hatam Quran dalam sholat taraweh, ada yang 2 kali hatam Quran dalam sholat taraweh, bahkan ada setiap 3 hari hatam Quran dalam sholat taraweh. Berarti setengah juz setiap rakaatnya. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang tahu pahala besar. Saya mau tanya, kalau Anda mendapatkan kerja per jamnya misalnya digaji 2 miliar misalnya, Anda akan siap nggak tidur pun. Kenapa? Pahalanya gede. Ente nggak percaya dengan janji Allah dan Rasul akan mendapatkan pahala yang besar dalam amal ibadah ada di bulan Ramadan? Kok lebih mementingkan urusan yang lainnya daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Cobalah pikir baik-baik. Sambut ini semuanya kesempatan kita untuk menjadi orang yang beruntung, saudara. Kemudian berusahalah untuk mendapatkan 1 malam istimewa ada di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah menyebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah lebih utama daripada ibadah siang dan malam 1000 bulan, saudara. 1000 bulan tadi itu adalah hampir 83 tahun dalam 1 malam, saudara. Kalau Anda hitung dalam 10 tahun, Anda tadi itu setiap tahunnya mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti Anda seperti beribadah kepada Allah selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun. Udah nyalep ibadahnya orang-orang dulu. Dengan 1 malam. Karena itu malam-malam Ramadan ini jangan dibuat untuk main domino. Jangan dibuat untuk main karambol. Jangan dibuat untuk main PlayStation. Jangan dibuat untuk melihat nonton bola. Tapi gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam itu Allah perintahkan malaikat yang di langit turun di bumi. Bahkan malaikat Jibril diperintahkan turun di bumi, saudara. Untuk apa? Untuk memberikan ucapan selamat bagi orang yang ibadah di malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim, ay bi amri rabbihim. Para malaikat turun. Malaikat Jibril turun. Setiap ketemu orang mukmin yang beribadah menyatakan salamun,
salamun, salamun, selamat kamu, hebat kamu, sukses kamu. Itu para malaikat keliling menyatakan demikian, mendoakan selamat orang yang ibadah pada malam Lailatul Qadar hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar, sampai subuh. Dapatkan kamu lagi ngucut. Dapatkan kamu lagi metik gitar. Hati-hati. Para malaikat akan menjadi saksi bahwa kamu adalah orang yang tidak menghargai Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, malam Lailatul Qadar itu kapan? Di sini ulama banyak berkomentar. Ada yang menyatakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam pertama bulan Ramadan. Ada lagi yang menyatakan malam Lailatul Qadar itu malam nuzulul Quran. Ada lagi yang menyatakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam witir yang ganjil daripada 10 terakhir. Ada lagi yang menyatakan malam Lailatul Qadar malam 27. Ada yang menyatakan malam 18. Alhasil malam 19. Alhasil banyak pendapat. Tapi ulama menyatukan, tidak ada keterangan secara jelas menyatakan malam sekian malam Lailatul Qadar. Itu pendapat. Karena itu setiap malamnya hendaknya kamu melakukan ibadah sungguh-sungguh supaya mendapat malam Lailatul Qadar. Kalau saya umumkan, saya nih buat pengumumannya. Siapa orang yang pas saya buka pintu rumah saya di bulan Ramadan, saya ngelihat dia, tak kasih 1 miliar. Saya yakin semuanya nggak ada yang kerja. Berebut ada di pintu rumah saya. Sak Pasuruan semua datang ke tempat saya. Kenapa? Ingin mendapatkan 1 miliar. Banyak kemah di rumah saya, saudara. Kenapa? Karena Anda ingin mendapatkan 1 miliar hadiah daripada saya. Allah memberikan kesempatan. Ayo siapapun, kalau di malam Lailatul Qadar dia ibadah, akan mendapatkan pahala 1000 bulan. Kosong masjidnya. Nggak ada yang baca Qur'annya. Malah, Masya Allah, bulan Ramadan identik dengan bal-balan di jalan, saudara. Yang nggak pernah bal-balan, bal-balan, hatta diembong-embong. Nggak ada puasa, nggak ada bal-balan. Inilah, tidak demikian. Bulan Ramadan identik dengan bacaan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Yang rame baca Quran, bukan sepak bolanya. Baca Quran speakernya ada 12, rame. Tapi yang di masjid cuma 2 yang baca. Yang satu baca Quran, yang satu ngeleset. Tidak demikian, saudara. Ayo kita kasih semangat ini Ramadan ini, biar berkah umur kita, biar manfaat umur kita, biar bahagia kita ini semuanya. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti syafi'an li sahibi yaumil qiyamah. Baca itu Quran, karena itu Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang bacanya nanti di hari kiamat. Alhamdulillah. Enggak pingin Quran nanti akan menyatakan ini orang cinta sama aku ya Allah, setiap harinya, pagi sorenya, siang malamnya selalu membaca aku ya Allah, maka dia diampuni dosanya berkat Al-Quran dan masuk surga berkat Al-Quran. Karena itu ayo kita jadikan bulan ini memperbanyak baca Al-Quran anak-anak kita. Kalau perlu kita kasih hadiah, ayo yang khatam Quran 1 kali sekian ratus ribu, supaya lebih bersemangat begitu. Kenapa? Biar dapat anak-anak kita berkah Al-Quran. Enggak. Bingung untuk hari rayanya anaknya enggak baca Quran pun dibiarin. Jangan. Buat semangat baca Quran. Jangan mau dicuri sama programnya orang-orang kafir untuk menjauhkan kita tidak menghargai Ramadan dan meninggalkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Saudara, ketika Anda berbuka puasa, maka hendaknya Anda mempercepat buka kalau yakin maghrib. Jangan ragu ya. Yakin sudah maghrib. Yakin maghrib ya dengar adzan dong. Kalau untuk orang umum dan
sahur jangan terlalu malam, akhirkan sahur, tapi yang sekiranya tidak khawatir kedahuluan fajar. Ya sebelum subuh 1/4 jam, setengah jam, baguslah. Jangan jam 2 atau jam 1 udah sahur. Nanti akhirnya jam 1 siang mah nanti dia. Jangan. Tasahharu kata Nabi. Fa inna fis suhuri barakah. Sahur kamu ya. Perbuatan sahur itu ada berkah. Kenapa ada berkah, saudara? Ada berkah karena pertama, Anda makan di saat itu nurut dengan amalan Rasulullah. Ngikuti perintahnya Nabi. Kalau Anda makan itu nurut dengan Nabi, berkah jadinya. Nah kalau kita kan makan kadang-kadang nggak nurut dengan Nabi. Makan tangan kiri, nggak nurut dengan Nabi, nggak berkah. Makan terlalu berlebihan, nggak nurut dengan Nabi, nggak berkah. Nurut sama Nabi. Di bulan Ramadan, bagi orang puasa disunahkan untuk sahur. Kenapa sahur dikatakan itu berkah? Karena nurut sama Rasulullah. Pertama. Kedua, bangun tengah malam, saudara. Bangun malam. Di saat-saat ijabah doa kita diterima oleh Allah. Di saat ijabah, saat-saat doa kita diterima oleh Allah. Anda bangun. Tentu jangan Anda menikmati gudang garam dari situ sayang. Setelah sahur atau sebelum sahur Anda ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pumpung turun subuh ditetek. Ibadahnya yang ditingkatkan, saudara. Kalau berbuka, cepetan kalau berbuka. Berbuka itu diawali dengan kurma. Jumlahnya witir. Kalau nggak ada kurma, air putih. Air putih. Jangan Anda awali dengan yang lainnya, biar sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, udah makan. Hah? Jangan Anda, saya sholat dulu, baru saya makan. Makan dulu, walaupun 1 biji kurma. Itu namanya ta'jilul futur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ummati fi khairin ma ajjalul futur wa akharus suhur. Umatku selalu akan mendapatkan kebaikan dari Allah semenjak mempunyai kebiasaan mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur, kata Nabi. Nah, jangan percaya kalau ada orang menyatakan tunggu gelap dulu baru berbuka. Udahlah. Itu menyalahi caranya Nabi. Nabi itu berbuka pada awal maghrib. Begitu juga para sahabat. Begitu juga para tabi'in. Nggak usah percaya dengan ocehan orang yang nggak punya dasar, yang ngarang-ngarang sendiri mentafsirkan Al-Quranul Karim. Nggak usah percaya. Itu orang bodoh-bodoh itu semuanya. Ngikuti dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma Anda ini kalau berbuka jangan balas dendam, saudara. Berbuka itu ya sesuai dengan ukuran perut dong. Jangan ditok-tokan gitu. Akhirnya faedah tujuan daripada puasa habis. Sarapan 1 piring, makan siang 1 piring, makan malam 1 piring. Puasa sahur 1 piring, buka 4 piring. Nah ini balas dendam, nggak benar. Puasa itu bukanya ya buka yang ukuran perut lah. Perut ini, saudara, kalau dibagi, sebenarnya manusia tadi itu hasbubna adam lugaimatun yugimna sulbah. Cukup bagi manusia kalau asal dia untuk supaya tegak tulang punggungnya, dalam arti sehat badannya, beberapa suap cukup. Tapi kadang-kadang manusia kepingin tambah lagi, embu. Fa in kana wala budda fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi. Kalau memang harus tambah, ya lambung ini diukurlah. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk udara. Bagus jadinya. Kerjanya lambung baik. Ditok.
Akhirnya nafasnya yang sulit. Anda ini olahraga atau buko? Hah? Jangan terlalu banyak makan. Ya. Kemudian makan dari yang rezeki yang halal. Sulit-sulit puasa. Udah nahan makan, nahan minum, buka rezeki yang haram. Sayang. Karena itu jangan asal-asalan nerima buka. Nanti ada kelenteng bagi-bagi buka, rebutan. Nanti ada gereja bagi-bagi buka, rebutan. Jangan. Loh, Anda ini soro-soro puasa lah, kok Anda ini buka dengan seadanya begitu. Cari rezeki yang halal, betul. Hasil kerja kamu yang halal. Atau dari tangan orang-orang yang soleh. Begitu. La ta'kul illa ta'ama tagi. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan makan kecuali makanan orang yang bertakwa. Jangan memberi makan kecuali juga orang yang takwa. Jangan asal-asalan kalau berbuka. Enak deh gono jajani. Enak tapi akhirnya menjadi sia-sia puasanya kamu. Nanti ketika Allah bagi-bagi pahala orang puasa, orang ini minta bagiannya, ya Allah aku puasa. Ente bukan puasa. Ente cuma pengalaman pernah lapar sama haus saja di dunia. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Banyak kok orang yang puasa tapi hasilnya enggak ada. Dia hanya cuma pengalaman pernah lapar dan pernah haus di atas dunia. Kemudian saudara, di dalam puasa, di dalam bulan Ramadan ini usahakan juga Anda jadikan wiritannya 4 hal. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'aktsiru fihi min arba'i khisal." Perbanyak di bulan Ramadan tadi itu 4 perkara. Khoslatan turduna bihima rabbakum. 2 perkara jika kamu perbanyak lazimi di bulan Ramadan, kamu membuat Allah ridha sama kamu. Waduh. Kira-kira ada yang lebih berharga daripada ridha Allah? Wa ridwanum minallahi akbar. Wa khoslatan la ghinan lakum anhuma. 2 perkara yang tidak ada orang yang merasa cukup daripada 2 perkara ini. Ammal khoslatan allatani turduna bihima rabbakum. Adapun 2 perkara yang membuat Allah ridha kepada kamu, fatashhaduna an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. Kamu perbanyak baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, kamu banyak istighfar. Astaghfirullah. Ammal khoslatan allati la ghinan ankum, la ghinan lakum anhuma. Adapun 2 perkara yang kamu pasti memerlukan dan membutuhkannya, fatas'alunal jannah. Kamu perlu di bulan Ramadan selalu minta masuk surga. Wa tasta'iduna minan nar. Dan yang kedua, kamu perlu di bulan Ramadan selalu minta perlindungan dari neraka, siksaan neraka. Nas'alukal jannah, ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Wa na'udzubika minan nar, dan aku berlindung darimu ya Allah daripada siksa neraka. Itu adalah wiritan zikir yang dianjurkan oleh Nabi untuk kita baca di hari-hari, di saat-saat kita di bulan Ramadan. Tutu ngenteni buka tok iku. Siang, malam, ada di pasar, sebelum tidur, istri-istri kita masak, baca doa itu. Hah? Siti Aisyah pernah ditanya, "Ya Rasul, kalau aku meyakini malam Lailatul Qadar, doa apa yang paling utama yang aku baca?" Maka Nabi mengajarkan, "Guli, baca ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Aisyah baca ya, "Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang senang memaafkan kesalahan hamba. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang senang mengampuni dosa hamba dan senang
Dengan orang yang memaafkan dosa, kesalahan. Maafkan dosaku ya Allah. Masya Allah. Kalau digabung, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ayo baca. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jangan lupa khidmat sama orang puasa. Kalau punya rezeki, beli kurma atau beli makan, kasih buka orang-orang yang tidak mampu untuk berbuka, ya, dari puasa Ramadannya. Kemudian ladenin, kasih minum, karena itu akan mendapatkan pahala. Siapa orang ngasih minum, orang yang berpuasa, maka dia akan aku kasih minum dari telagaku nanti di hari kiamat, kata Nabi. Siapa orang yang kasih buka, orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang dikasih buka tadi itu. Luar biasa, ya. Karena itu, ayo kita khidmat dengan orang-orang yang puasa. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin, memasuki Ramadan dengan penuh semangat ibadah kepada Allah. Kita dijadikan orang-orang beruntung di saat itu, dan mudah-mudahan insyaallah mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Allah sampaikan insyaallah Ramadan di tahun-tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Dalam keadaan sehat walafiat, jauh daripada segala penyakit zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.